Masa penganiayaan dan 7 materai. Pendeta Dr. Yopi Ratu, Dr. Sridadi Atianto, Yunus Ciptawilangga, MBA. Session 2. 4. Materai yang ketiga. Wahyu 6 ayat 5. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Ayat 6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Salah satu ciri khas dari kuda hitam adalah mahalnya harga makanan pokok, di mana disebutkan bahwa secupak gandum berharga sedinar dan 3 cupak jelai berharga sedinar. Kita tahu bahwa 1 dinar adalah upah seorang pekerja, sehingga kalau kita memakai standar upah minimum Jakarta, Rp2.700.000 per bulan atau 103.846 per hari dibagi 26 hari kerja. Maka harga beras sebagai makanan pokok utama akan mencapai sekitar Rp100.000 per kilo, dan harga makanan pokok kelas 2 yaitu ubi, singkong, jagung, sagu akan berharga sekitar Rp33.350 per kilogram. Harganya sangat mahal, di mana gaji per hari seorang pekerja hanya bisa untuk membeli 1 kilogram beras atau 3 kilogram singkong saja. Apa penyebab mahalnya makanan pokok ini? Kemungkinan yang pertama adalah karena kacaunya keadaan dunia maupun negara karena keributan dan pertentangan serta saling bunuh-membunuh di antara umat yang berbeda keyakinan di seluruh negara di dunia. Keadaan perang lokal maupun internasional ini akan menyebabkan lumpuhnya sistem perdagangan dunia dan terganggu bahkan terhentinya sistem produksi. Tuhan Yesus menjelaskan juga akan terjadinya peristiwa ini, di mana selain pertentangan antar bangsa dan kerajaan, akan terjadi juga banyak gempa bumi yang akan menyebabkan terganggu dan menurunnya produksi bahan makanan. Bencana alam yang besar-besar sedang terjadi di beberapa tempat di bumi baru-baru ini. Salah satunya adalah Nepal yang diguncang gempa besar. Tentunya distribusi makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya di sana sangat terganggu, dan hal ini dapat memicu harga barang pokok melambung tinggi. Kita tidak bisa membayangkan akibatnya kalau bencana alam yang tak bisa diprediksi ini semakin sering dan meluas. Matius 24 ayat 7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Kurangnya produksi makanan ini akan terus berlanjut di akhir zaman, sehingga sangat banyak orang yang akan kelaparan karena selain kedua sebab di atas. Kitab Wahyu juga memberikan penjelasan tambahan di Wahyu 11 ayat 6. Wahyu 11 ayat 6, mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Jadi di akhir zaman ini, Tuhan akan memberi tugas pada 2 saksi Allah supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Dan selama mereka bernubuat, mereka memiliki kuasa untuk menutup langit agar tidak turun hujan, sehingga bumi akan dilanda kekeringan yang menyebabkan bahan makanan semakin sulit didapatkan. 5. Materai yang keempat. Wahyu 6 ayat 7. Dan ketika anak domba itu memberi materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Ayat 8. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Materai yang keempat memiliki ciri. Kuda berwarna hijau kuning. Dalam bahasa asli dipergunakan kata kloros, yang berarti hijau kekuningan, kesatuan warna, seperti warna mayat. Jadi, kelihatannya ini menggambarkan suatu masa di mana akan terjadi kematian atau pembunuhan yang sangat luas. Ada seekor kuda hijau kuning.
Orang yang menungganginya dikenal sebagai yang bernama Maut atau dikenal sebagai sosok yang bisa mendatangkan maut. Jadi jelas bahwa tokoh ini adalah seorang pemimpin yang sangat berkuasa dan berpengaruh sehingga memiliki kemampuan untuk mendatangkan maut. Pribadi ini sangat mungkin merupakan salah satu tokoh yang bukan hanya kuat namun juga berkarisma sehingga ia akan mampu bukan hanya menggerakkan pasukannya namun pengikutnya juga untuk melakukan apapun yang ia perintahkan termasuk untuk melakukan pembunuhan. Tokoh ini kelihatannya sangat mengerikan, sehingga Alkitab menggambarkan pribadi tersebut sebagai maut itu sendiri. Orang yang menungganginya bernama Maut. Jika kita mempelajari kata kerajaan maut di ayat di atas dalam bahasa aslinya, maka kata tersebut dibaca Hades, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris hell. Ref 6 ayat 8, "And I looked and behold a pale horse, and his name that sat on him was Death, and hell followed with him. And power was given unto them over the fourth part of the earth, to kill with sword, and with hunger, and with death, and with the beasts of the earth." KJV. Di mana kata ini, Hades, dipakai dalam perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin, di Lukas 16 ayat 19 hingga 31. Lukas 16 ayat 22 hingga 23, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Bagi orang-orang masa itu, Hades dikenal sebagai tempat pembakaran sampah di luar kota. Jadi gambaran kitab Lukas jelas bagi orang-orang masa itu bahwa manusia yang dianggap sampah karena kotor dan menjijikan karena dosa akan dibakar seperti itu dan tidak pernah dipadamkan selamanya. Selanjutnya ayat tersebut menjelaskan, dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh. Kata membunuh bisa memiliki dua arti, yaitu yang pertama, memisahkan tubuh dari jiwa. Yang kedua adalah memisahkan jiwa dari kasih karunia Allah. Matius 10 ayat 28, "Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa, takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka." Jika kita melihat bahwa sang maut membunuh dan kemudian mereka yang dibunuh masuk ke alam maut, Hades, hell, maka jelas bahwa yang dimaksudkan dengan membunuh di sini adalah memisahkan manusia atau anak Tuhan dari kasih karunia atau membunuh atau mematikan iman seseorang. Karena jika sang maut membunuh atau memisahkan tubuh dari jiwa anak-anak Tuhan, maka anak-anak Tuhan tersebut akan ke pangkuan Abraham, bukan ke alam maut. Banyaknya anak-anak Tuhan yang akan murtad di akhir zaman banyak dijelaskan di Alkitab, antara lain Matius 24 ayat 10. "Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci." Anak-anak Tuhan akan mengalami pencobaan berupa ancaman kematian karena dibunuh oleh pedang, kelaparan, penyakit maupun dimasukkan ke dalam kandang atau kolam yang terdapat binatang-binatang buas. Anak Tuhan yang tabah akan bertahan dengan imannya. Namun mereka yang imannya lemah akan murtad dan meninggalkan imannya kepada Tuhan Yesus dan menjadi pengikut keyakinan lain. Membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Sang maut dan para pengikutnya akan menyebabkan 25% penduduk bumi murtad dan menjadikan orang-orang murtad ini pengikut keyakinan mereka. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas di bumi. Menurut Wikipedia, penduduk bumi per Juli 2013 diperkirakan sekitar 7.095.217.980 orang, di mana 31,50%-nya adalah penganut agama Kristen. Katolik Roma 16,85% dan Protestan 6,15%. Ortodoks 3,96%, Anglikan 1,26%. www.n.wikipedia.org/wiki/list of religious populations.
Jika 25% dari jumlah seluruh penduduk dunia terbunuh atau menjadi murtad, maka orang Kristen yang tersisa tinggal sekitar 6,5% atau hanya seperempat dari total keseluruhan orang Kristen sebanyak 31,5%. Dan ini memang sesuai dengan firman Tuhan Yesus, Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Hal ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan tentang seorang penabur. Matius 13 ayat 3. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Ayat 4. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ayat 5. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Ayat 6, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ayat 7, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ayat 8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ayat 9, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat 18, karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Ayat 19, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ayat 20, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Ayat 21, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ayat 22, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Perumpamaan di atas menjelaskan ada 4 tipe orang Kristen. Orang Kristen tipe pertama, Matius 13 ayat 4. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ayat 19, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Orang Kristen tipe pertama adalah orang-orang yang sudah diinjili, namun mereka tidak mengerti. Orang-orang ini mungkin saja masih suka ke gereja dan merasa dirinya orang Kristen, namun sesungguhnya mereka belum menjadi orang Kristen atau anak Tuhan. Sebagian dari mereka mungkin mencantumkan agama Kristen dalam kartu tanda penduduk mereka, atau bahkan beberapa di antaranya mungkin sudah memiliki kartu keanggotaan sebuah gereja tertentu. Sebagian dari mereka mungkin memiliki orang tua yang beragama Kristen, sehingga mereka merasa otomatis menjadi orang Kristen juga. Orang-orang seperti ini belum memiliki keselamatan karena mereka pada dasarnya belum mengambil keputusan untuk percaya atau beriman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sebagaimana tertulis dalam Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena bagaimanakah seseorang dapat mengaku dengan benar bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan jika ia tidak mengerti siapakah Tuhan itu dan mengapa Yesus adalah Tuhan? Demikian juga bagaimanakah seseorang bisa percaya bahwa Allah telah membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati jika ia tidak mengerti arti kebangkitan dari antara orang mati? Orang Kristen tipe kedua, Matius 13 ayat 5. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Ayat 6, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ayat 20, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Ayat 21,
tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Orang Kristen tipe kedua adalah orang-orang yang setelah diinjili, mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Namun dasar keyakinannya sangatlah tipis, sehingga iman itu tidak berakar dan tumbuh sebentar saja. Tetapi begitu ada penderitaan atau pencobaan, imannya layu dan mati. Mereka tidak memelihara iman mereka dengan benar. Sebagian dari mereka mungkin tidak pernah atau jarang sekali ke gereja. Membaca Alkitab, berdoa, dan mencari Tuhan adalah air hidup bagi kehidupan iman mereka. Iman mereka akhirnya menjadi mati kekeringan karena tidak mendapat air yang hidup. Yeremia 17 ayat 13. Ia pengharapan Israel Tuhan. Semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri. Sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Lukas 8 ayat 6. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Orang Kristen tipe ketiga. Matius 13 ayat 7, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ayat 22, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Lukas 8 ayat 14, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Orang Kristen tipe ketiga adalah orang yang telah menerima Injil dan menjadi anak Tuhan, namun dalam kehidupannya mereka diganggu perasaan dan berbagai situasi seperti khawatir. Mereka khawatir karena mereka tidak percaya akan kuasa dan pemeliharaan Tuhan. Matius 6 ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Mereka tidak percaya kuasa Tuhan, tapi lebih percaya pada kemampuan dirinya dan koneksi rekan-rekannya. Mereka lebih mengandalkan pikiran atau kekuatan manusia daripada Tuhan. Kekayaan. Karena mereka tidak percaya akan kuasa dan pemeliharaan Tuhan, maka mereka lebih bertumpu pada kekayaan mereka. Itulah sebabnya mereka sangat rajin untuk mencari dan menumpuk kekayaan karena mereka yakin bahwa kekayaanlah yang akan memelihara dan menjamin masa depan mereka. Anak-anak Tuhan seperti ini umumnya tidak pernah membayar persepuluhan. Kalaupun membayar hanya sebagian atau untuk suatu kepentingan tertentu. Baik untuk mendapatkan nama baik atau posisi dan rencana tertentu. Mereka juga umumnya kurang mau membantu sanak saudara mereka. Cara mereka mencari uang pun masih seperti orang-orang dunia pada umumnya. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kenikmatan hidup. Mereka juga merupakan anak-anak Tuhan yang lebih mengikuti hawa nafsu dan kedagingan mereka daripada mentaati Tuhan, menyangkal diri dan memikul salib. Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Matius 13 ayat 7 di atas menjelaskan bahwa orang Kristen seperti ini akhirnya akan mati imannya atau murtad. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Orang Kristen tipe keempat, Matius 13 ayat 8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Lukas 8 ayat 15, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan.
Tipe orang Kristen yang keempat adalah mereka yang bukan hanya menerima Injil, tetapi juga mengerti. Mengapa mereka bisa mengerti? Karena mereka memiliki kerinduan yang sungguh-sungguh untuk lebih mengenal firman Allah. Oleh karena itu, setiap kali membaca firman Allah atau firman Allah disampaikan, firman itu akan mereka cerna dan simpan di dalam hati mereka. Selain itu, mereka dengan tekun melakukan firman Allah tersebut dalam kehidupannya sehingga menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupannya. Galatia 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Oleh karena itu, dalam waktu yang masih tersisa ini, kita perlu untuk meningkatkan pemahaman kita mengenai firman Tuhan agar kita tidak mudah goyah. Selain itu, kita juga harus dengan serius melakukan firman Tuhan agar kita berbuah dan mengalami pengalaman hidup dengan Tuhan yang akan meneguhkan iman kita. Berbuah adalah sesuatu yang sangat penting, seperti yang difirmankan Tuhan Yesus. Yohanes 15 ayat 8, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Ayat di atas menjelaskan bahwa berbuah berarti mempermuliakan Tuhan, dan berbuah merupakan ciri murid Tuhan atau anak Tuhan yang benar.